pembahasan mengenai pengertian pedagogik atau pengertian kompetensi pedagogik yang kami peroleh dari pembahasan dalam buku ini. Jadi sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham pengertian kompetensi pedagogik. Jadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Akhir-akhir ini kami tidak sering lagi muncul untuk berdiskusi dengan kawan-kawan semua. Ya, tentunya bukan tanpa sebab. Kami atau saya pribadi saat ini sedang mempersiapkan diri. Ya, jadi sekarang saya sedang mempersiapkan diri kawan-kawan. Nah, tentunya mempersiapkan diri apa? Nah, ini kawan-kawan lihat. Ini yang saat ini akhir-akhir ini membuat saya pribadi itu kurang sering muncul untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan, saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tahap kedua atau yang dikenal dengan istilah tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Kawan-kawan, kemarin saya pribadi juga mengikuti seleksi CPNS yang diadakan oleh BKN kemarin, dan alhamdulillah kawan-kawan, saya lolos ke tahap berikutnya atau selanjutnya. Ya, alhamdulillah ya. Maka dari itu kawan-kawan, saya mulai mempersiapkan diri itu sejak dini agar semoga nanti saya mengikuti tes tahap berikutnya itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, di sini saya sedang mempersiapkan diri, atau mungkin sebagian dari kawan-kawan mungkin menyebutnya sedang belajar. Ya, saya sendiri sedang belajar untuk mengikuti tes SKB nanti. Nah, semoga saja pada tes SKB nanti kawan-kawan saya bisa mengikuti tes dengan hasil yang memuaskan dan bisa lanjut lagi ke tahap berikutnya. Nah, kawan-kawan, mengapa sih kita perlu mempersiapkan diri? Ya, tentunya agar kita bisa memperoleh hasil yang baik, dan kita harus berusaha kawan-kawan. Setiap sesuatu yang ingin kita lakukan, sesuatu yang ingin kita capai, kita harus memiliki sebuah usaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh atau mencapai keinginan kita tersebut. Ya, percaya kawan-kawan, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi setidaknya kita berusaha sebisa kita. Nah, kawan-kawan, saya sudah merasakan ini yaitu pada tes sebelumnya. Pada tes sebelumnya atau yang disebut dengan tes SKD, itu saya mempersiapkan diri kawan-kawan. Itu salah satunya saya beli buku ini. Saya beli buku ini pada tes sebelumnya untuk saya pelajari. Dan saya mencari tahu apa-apa yang perlu kita pahami sebelum saya mengikuti tes ini. Dan alhamdulillah pada tes SKD kemarin saya bisa lulus dengan nilai yang cukup memuaskan bagi saya. Nah, kawan-kawan, buku ini sudah lama saya beli dan kembali saya buka kembali, saya pelajari karena untuk persiapan tes berikutnya. Nah, di sini saya mendaftar seleksi CPNS ini sesuai dengan latar pendidikan yang saya miliki, yaitu pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kawan-kawan, di sini saya melamar di formasi guru di salah satu sekolah di daerah saya ini. Nah, mungkin kawan-kawan di sini ada yang sama dengan saya, sama-sama satu formasi dengan saya, dan statusnya saat ini masih menunggu juga kepastian kapan dilaksanakan tes selanjutnya atau tes SKB ini. Nah, sembari kita menunggu kawan-kawan, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri. Semoga kita semua lulus seleksi CPNS kali ini kawan-kawan dengan hasil yang memuaskan agar kita bisa membanggakan
orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga sendiri, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, dari buku yang saya beli ini itu membahas persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk mengikuti tes CPNS. Nah, saya juga masih ada punya satu buku lain, kawan-kawan, yang saat ini sedang sambil saya pelajari. Nah, kalau buku yang ini dia khusus membahas untuk materi-materi formasi guru. Nah, jadi kawan-kawan, untuk yang ada di buku ini, isi dari buku ini tuh membahas formasi guru, di mana dalamnya membahas mengenai kompetensi bidang. Itu ada 4 kompetensi bidang, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, dan ada juga tambahan materi lainnya seperti bagaimana menjadi guru profesional dan materi-materi lainnya, kawan-kawan. Nah, jadi buku yang saya pelajari yang satunya lagi ini itu juga terdapat paket latihan soal-soal SKB, itu khusus formasi guru. Di dalam buku ini terdapat 4 paket latihan serta kunci jawaban dan pembahasannya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kali ini saya ingin membagikan materi yang saya peroleh dari buku ini yang khusus formasi guru itu dengan kawan-kawan. Nah, semoga saja itu bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Mungkin sama-sama belajar ya, kawan-kawan, sama-sama kita diskusi, belajar bersama untuk mempersiapkan diri mengikuti tahap selanjutnya. Nah, khusus kesempatan kali ini kita akan memahami dulu, kawan-kawan, apa yang dimaksud dengan kompetensi. Karena di sini SKB seleksi kompetensi bidang, jadi kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan kompetensi. Dan akan dilanjutkan nanti dengan kita membahas pengertian. Masuk pembahasan pertama dalam buku ini, yaitu pedagogik. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengertian pedagogik. Seperti apa itu pengertian pedagogik? Nah, jadi kawan-kawan, silahkan disimak video yang telah saya buat atau khusus saya sajikan untuk kawan-kawan yang saya peroleh dari, semua materinya itu saya peroleh dari dalam buku yang saya gunakan saat ini. Jadi silakan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8, menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan, kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat 1 menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik. Apa sih itu kompetensi pedagogik? Secara leksikal, sesungguhnya kompetensi pedagogik merupakan suatu istilah yang berasal dari 2 kata, yaitu kompetensi dan pedagogik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengertian yang utuh dari istilah tersebut, maka pengertian masing-masing kata harus kita dalami terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian kompetensi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan untuk memutuskan atau bertindak. Pengertian kompetensi menurut Ramayulis, kompetensi adalah satu kesatuan yang utuh untuk menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang dinilai yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu. Kedua, pengertian pedagogik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu pendidikan atau ilmu pengajaran. Sedangkan menurut Wikipedia, pedagogik diartikan sebagai ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Pedagogi merupakan ilmu praktek pendidikan anak, maka kemudian muncullah istilah pedagogik yang berarti ilmu mendidik anak. Dari penjelasan tersebut, dapat kami katakan bahwa yang dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pemahaman apa itu kompetensi pedagogik. Menurut Jamil Suprihatiningrum, bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman siswa dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seseorang pendidik dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 3. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Berdasarkan 3 penjelasan ini, maka dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru mengenai peserta didik serta pengelolaan atau pemanajemenan pembelajaran yang berguna untuk mengetahui karakteristik peserta didik sehingga bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh peserta didik. Sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham apa itu kompetensi pedagogik. Nah, kawan-kawan, untuk kompetensi pedagogik sendiri itu masih ada materi yang perlu kita bahas, yaitu pertama, posisi kompetensi pedagogik bagi guru dan cakupan kompetensi pedagogik itu sendiri. Nah, jadi kawan-kawan, untuk pembahasan berikutnya kita bisa membahas 2 materi ini. Jadi silahkan kawan-kawan nantikan video kami berikut. Nah, kawan-kawan, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian pedagogik atau pengertian kompetensi pedagogik yang kami peroleh dari pembahasan dalam buku ini. Jadi sampai di sini tentu kawan-kawan sudah paham pengertian kompetensi pedagogik. Jadi kalau kawan-kawan suka dengan apa yang kami bagikan ini atau apa yang kami lakukan ini, kawan-kawan bisa berikan saya komentarnya. Kalau memang bermanfaat untuk kawan-kawan, kami akan coba lanjutkan menyajikan materi-materi lanjutannya kepada kawan-kawan. Nah, di sini khusus untuk kompetensi pedagogi sendiri, sebenarnya masih ada lanjutan materi dalam buku ini yang dibahas.